para bapak, para ibu yang kami hormati, anak-anak remaja yang saya cintai, perjuangan Wahidiyah yang dibangun oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrah, yang dimulai tahun 63 hingga sampai sekarang ini sudah 47 tahun lebih, yaitu suatu perjuangan, suatu usaha atau pencapaian untuk mentauhidkan Allah dengan yang semurni-murninya, yang tidak terkontaminasi atau tercampuri kepada keimanan yang lain atau pengabdian yang lain, mewahidiyahkan Allah, mengesahkan Allah, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam af'aliyahnya, segala-galanya, hingga kita betul-betul menjadi seorang hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah SWT, baik di dalam tindakan kita, di dalam ucapan kita, di dalam hati kita, sehingga secara totalitas hidup kita ini hanya untuk ibadah kepada Allah, sesuai dengan dakwah Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah mutlak. Ibadah zahiriyah, ibadah akwaliyah, ini semua tidak akan muncul kalau tidak ada satu ibadah atau pengabdian qalbiyah. Pengabdian qalbiyah ini tidak akan muncul kalau tidak ada iman yang kamil, iman yang betul-betul meligi sempurna kepada Allah, sehingga sadar bahwa diri sebagai hamba Allah, maka tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah. Dia yakin Tuhan Dat yang maha kuasa, maha segalanya, di dalam sifatnya, af'aliyahnya, tiada yang menyamainya. Maka konsekuensi keimanan ini akan menumbuhkan di dalam hati. Apabila keyakinan ini menjadi keyakinan yang nyata, bukan hanya keyakinan, meningkat menjadi satu bentuk audensi kepada Allah, istilah yang keren musyahadah, wusul kepada Allah, maka akibat hati kita musyahadah kepada Allah tadi mampu melihat kebesaran Allah SWT dan ketuhanan Allah, hingga kita hilang lenyap karena kebesaran Allah. Diri kita tidak ada, semua yang ada hanya Allah. Seperti seseorang yang begitu melihat cita-cita untuk mencari harta, yang sudah minded, maka hilang semua dalam kehidupannya kecuali mencari harta. Sekolahnya, hidupnya, apa, lenyap, semua orientasinya kembali pada harta.
Jika tidak ada hubungan itu, maka dia tidak mau. Seperti kita melihat lampu yang terang, penglihatan kita keterang gitu melenyapkan lainnya, karena yang lainnya akan hilang, semua sinar-sinar akan lenyap. Dan padahal tampaknya benda kepada mata kita itu kan ada sinar yang dipantulkan oleh benda itu kepada mata kita. Lenyaplah yang adanya yang paling besar. Kalau kita sudah menganggap benda itu sangat menakutkan, yang semula kita itu takut ada ular yang sejempolan, begitu takut kita pada ular, seketika ada harimau yang menakutkan, ketakutan kata harimau tadi hilang, melenyapkan takut kita pada ular. Bahkan ular itu tidak ada, keberadaan semuanya tadi akan hilang ketika kita telah mampu mengimani Allah pada tingkat imam musyadah, dan kita bisa hadir di hadrahnya Allah SWT. Yang semula kita merasa memiliki kemampuan, alim, pandai, kaya, berkuasa, tampan, cantik, hilang kengalimannya karena di hadapan Allah. Contoh kecil aja, anak di satu kelas, dia merasa paling pandai, kemudian ada anak lebih pandai, bahkan juara olimpiade, maka dia menjadi hilang kepandaiannya. Tidak ada rasa pandai karena dinisbatkan kepada orang itu. Apalagi tadi katanya seorang murid pada guru, merasa pandai kepada gurunya, hilang, bahkan sadar ilmunya ini adalah apa yang diajar gurunya hakikatnya. Begitulah Allah SWT. Setelah kita mampu musyahadah kepada Allah, zatnya, sadar zatnya Allah esa, tunggal, wahid dan ahad, maka hilanglah diri kita. Tidak ada, bahkan diri kita itu bagian daripada adanya zatnya Allah SWT, disinari dengan zatnya Allah, keberadaan Allah, maka adalah kita. Selanjutnya af'aliyah kita, sifat kita lenyap. Istilah faidiyah billah. Yang semula kita merasa mampu, merasa alim, merasa kaya, begitu datang Allah, hilang. Ini milik Allah, spontanitas milik Allah. Alim saya billah milik Allah, siapa kita billah. Satu contoh, ada seorang supir mobil membawa mobilnya juragan, mobilnya bagus, baik, dinaki dia pulang. Itu anak kampung pergi ke kota, kerja dalam orang yang kaya, menjadi supir pribadi. Kemudian dia diperbolehkan membawa pulang, suatu saat pulang. Bahkan kalau perlu dipinjam untuk melamar sang putri cantik. Datang dia dengan mobil yang mewah, melamar putri cantik, tanpa berkata pun, hanya menunjukkan, berkata seolah ilah mobil saya di hadapan orang yang dilamar tadi. Pasti itu karena tidak tahu calonnya itu berarti mobilnya juragan. Halnya lisanul hal mengatakan ini mobil saya dengan kebanggaannya. Begitupun masyarakat sekitarnya, calon istrinya, betapa kayanya calon suami saya, mobilnya mewah. Persis seperti kita ketika tidak di hadapan Allah, merasa punya kekuasaan, merasa punya kemampuan, bisa melihat, bisa mendengar, bahkan lebih daripada itu, alim, kuasa, kaya, dan masyarakat menganggap dia orang kaya, dia orang berkuasa. Tapi ketika juragan datang, karena beberapa hari rupanya enggak pulang,
Juraganya butuh, apa sakit supir saya ini, katanya pinjam untuk lamaran, kok sudah seminggu gak balik. Didatangi oleh juraganya. Begitu didatangi oleh juraganya, langsung itu mengatakan, nyuwun sewu, kula tasih betah niki kok ngapunten balik balik. Orang sekampung renggoh, oh bukan mobilnya dia kalau begitu. Perkataan Mbak kula nyuwun ngapunten itu tadi lisanul hal, bahwa itu menyatakan ini bukan mobil saya. Dan seketika itulah yang asal membusungkan dada hilang menjadi kecil. Ini mobilnya orang itu udah menjadi kecil. Begitu orang yang kita dulu selama itu merasa memiliki ini, bisa ini, bisa itu, ketika mata hati kita mampu autensi kepada Allah, ketika kita masuk di hadiratnya Allah, lenyap semuanya itu, pasti akan timbul bilah di hati. Maka bilah itu kalau sudah dimasukkan, bilah memaksa pada hati kita, bukan hati kita membilahkan, bukan. Bilah memaksa dengan tajalinya Allah SWT, dipaksa hati kita bilah. Seperti orang makan lombok pedas, rasa pedas itu memaksa lidah kita untuk merasakan pedas. Bukan kita ingin merasakan lombok. Lombok itu yang memaksa pada lidah kita untuk merasakan pedasnya lombok. Bedanya. Jadi bilah Allah, keimanan kita itu memaksa pada hati kita untuk bilah, tidak usah dibilahkan. Maka dikatakan orang yang telah musyadah itu hatinya senantiasa bilah. Setiap naik turunnya nafas, bahkan mudah, lebih mudah daripada menarik nafas. Menarik nafas kadang-kadang kita masih kangelan untuk menekan tenaga, apalagi dah ambekan suwi. Itu mungkin tenaga, itu berat. Kalau lillah bilah otomatis seperti kita melihat sesuatu, tidak ada beban apa-apa, tanpa lampu, tanpa, tidak ada beban. Bahkan lebih pada itu, lillah bilah itu apabila hati kita betul-betul telah musyadah kepada Allah, seperti lidah. Saya tak merasakan pedasnya lombok, masnya gula, bukan. Rasa itu sendiri yang memaksa lidah kita untuk merasakan. Coba nanti saya dilihat lombok, saya ingin tidak merasakan pedas, tidak bisa. Apabila lombok sudah tersentuh oleh lidah, lidah spontan akan terasa pedas, tidak mau. Jangan pedas, tidak bisa, dipaksa oleh rasa itu. Begitu gula, ketika gula kita jilat, manisnya gula memaksa lidah kita untuk merasakan manis itu sendiri. Begitulah iman kepada Allah SWT, musyadah kepada Allah SWT. Apabila kita sudah betul-betul ditajali Allah dan kita telah mampu musyadah kepada Allah, penglihatan mata batin kita tadi memaksa hati kita untuk merasakan zauq lillah dan bil. Pertanyaannya, sudahkah kita sekarang hati kita merasakan lillah dan billah? Sudahkah hati kita mampu menerima tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sungguhnya Allah senantiasa mentajalli kepada hambanya? Sudahkah kita dekat kepada Allah, walaupun sungguhnya Allah senantiasa dekat kepada kita? Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku ini dekat, lebih dekat kepadamu dibanding dengan urat nadi yang ada di lehermu sendiri. Jadi Allah dekat, Allah senantiasa mentajali kita. Persoalannya, apa kita sudah mampu mendekat kepada Allah? Apakah sudah mampu hati kita ini menerima tajallinya Allah?
sehingga mentabi alamil atil qalbi, sehingga taji Allah akan mengecap di hati, di kaca cerminnya hati. Tampaklah Allah setiap saat, yang itulah disebut musyahadah, dan akan zauq lillah dan bil